Nah, kalau demi Allah saya nggak mau masuk di rumah, misalkan dalam hatinya sebulan nggak masuk ke dalam hati, pas setengah bulan dia udah masuk, berarti ngelanggar sumpah nggak? Ngelanggar, karena tetap dia masih dalam cakupan. Tapi dia masuknya setelah sebulan setengah dia baru masuk, ngelanggar sumpah apa kagak? Nggak ngelanggar, dia nggak harus bayar kafarah. Tapi nggak dikhususin, demi Allah saya nggak mau masuk di rumah, mutlak. Dalam hatinya pun nggak dikhususin. Nah, berarti kalau setelah 2 bulan dia masuk rumah, ngelanggar sumpah nggak? Ngelanggar, nggak dikhususin dalam hatinya. Cuma ngomong gitu doang, demi Allah saya nggak mau masuk lagi di rumah. Dalam hatinya nggak disebutin, mau sebulan, mau 2 bulan, berapa. Terus habis itu dia kagak masuk, habis itu dia masuk, melanggar tuh. Makanya kalau mau dikecualikan dengan niat. Tapi istisna tuh pengecualian ada syaratnya tuh, nggak sembarangan. Syaratnya apa? Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita memulai masuk al-qawaid al-mundarijatu tahta hadhil qaidah. Kaidah-kaidah yang masuk dalam kaidah al-umur bimaqasidiha. Ada banyak sebetulnya kaidah ini, sebagian aja nih disebutin di sini minha, cuma sebagian doang. Jadi kaidah-kaidah cabangnya. Ada kaidah besarnya, induknya, ada kaidah-kaidah cabangnya. Sekarang al-qawaid al-mundarijatu tahta hadhil qaidah. Kaidah-kaidah yang masuk ke dalam kaidah induk al-umur bimaqasidiha. Maka tandariju tahta hadhil qaidah, masuk ke dalam kaidah ini apa? Majmu'atun minal qawaid. Ada beberapa kaidah yang masuk dalam kaidah ini. Ada banyak, tapi di sini disebutin sebagian. Minha, di antaranya al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an-niyatu fil yamin tukhassisul lafdhal 'am. Nah, ini pembahasan panjang ini. Tapi di sini singkat. Niat itu di dalam sumpah, an-niyatu fil yamin, niat di dalam sumpah, tukhassisul lafdhal 'am, dia menspesifikasikan lafaz yang sifatnya umum, general. Niat itu menspesifikan lafaz yang umum, tapi tidak mengumumkan, tidak mengeneralisir lafaz yang khusus, yang spesifik. Jadi menspesifikasi lafaz yang general, tapi tidak mengeneralkan lafaz yang spesifik. Mengkhususkan lafaz yang umum, tapi tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Qala Suyuti, qala Rafi'i, Imam Suyuti berkata di Asbah Nadhair. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, wa tabi'ahu fil Rawdah, dan diikuti oleh Al-Imam An-Nawawi fil Rawdah. An-niyatu fil yamini tukhassisu lafdhal 'am wa la tu'ammimul khas. Niat itu di dalam sumpah bisa mengkhususkan lafaz yang am, tapi tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Saya bahas yang sisi pertamanya dulu. Niat itu bisa mengkhususkan lafaz yang am. Contoh, ini saya nggak masuk ke dalam kitab dulu contohnya. Di Minhaj itu disebutkan, idza halafa la yusallimu ala fulan fasallama ala qumin wa huwa fihim wastathnahu biqalbihi fal masyhur adamul hanthi. Nah, misalkan dia sumpah nih, gue sumpah demi Allah, gue sumpah gue gak mau salam sama dia, sama si Mehmet misalkan. Demi Allah gue sumpah gue gak mau ngucapin salam sama si Mehmet. Tahu-tahu begitu hadir majelis ceramah, yang hadir banyak nih 1000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya ada Mehmet. Padahal dia udah sumpah nggak mau salam sama Mehmet. Bagaimana tuh, batal nggak tuh sumpahnya? Ngelanggar sumpah nggak tuh dia? Padahal ketika dia salam dia ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hatinya terbesit kecuali Mehmet. Dalam hatinya terbesit kecuali Mehmet. Dia niatin salamnya selain untuk Mehmet. Cuman nggak disebutin, nggak diucapin, pakai niat doang. Dia niatin salamnya selain untuk si Mehmet. Bagaimana, sah apa nggak sah? Dia nggak ngelanggar sumpah.
Kenapa? Karena tadi an-niyatu tukhassisul lafdhal am. Niat itu bisa mengkhususkan lafaz yang umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semajelis. Di situ ada Mehmet, ada yang lain 1000 orang. Dalam hatinya diucapin kecuali Mehmet. Maka di situ niat bisa mengkhususkan lafaz yang umum. Enggak batal, sumpahnya enggak batal, enggak ngelanggar sumpah karena dia udah khususkan dengan niat. Sehingga dia enggak ngucapin salam ke Mehmet. Kalau dia ngucapin salam ke Mehmet, batal enggak sumpahnya? Batal karena kafaratul yamin. Maka di situ nggak batal. Ini kelihatannya banyak yang hadir whole solo ini. Sebagian yang biasa hadir di majelis hadir whole solo, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka yang hadir. Kita dicatat hadir insya Allah mudah-mudahan. Nah, jelas ya. Nah, kalau dia nggak tahu di majelis ada Mehmet, pokoknya dia ngucapin salam aja, nggak tahu di majelis ada Mehmet, tetap nggak batal. Kecuali kalau dia sengaja tahu ada Mehmet tapi nggak dikecualikan, tetap salam untuk semua termasuk ke Mehmet. Berarti batal apa enggak? Batal karena dia nggak mengkhususkan, nggak mengecualikan. Tapi ketika dikecualikan dengan niat dalam hati, ya maka nggak batal. Itu diantara contohnya tuh. Itu diantara contoh an-niyatu tukhassisul am, tukhassisul lafdzul am. Diantara contohnya lagi, ya. Saya sumpah demi Allah, saya sumpah demi Allah. Contoh nih, contoh kalau beneran saya gak bisa masuk rumah nanti. Demi Allah saya sumpah, gue gak bakal masuk nih rumah selama sebulan. Gak bakal masuk nih rumah, udah gitu doang. Gak bakal masuk nih rumah. Dalam hatinya ditambahin sama dia sehari doang. Dalam hati tapi gak disebutin di lafaz. Dalam hati sehari doang. Setelah 2 hari dia masuk ke rumah, berarti ngelanggar niat sumpah nggak? Nggak ngelanggar. Kenapa? Karena tadi an-niyatu tukhassisul lafdzal am. Niat itu bisa mengkhususkan lafaz yang umum. Niat mengkhususkan lafaz yang umum. Kecuali depan hakim. Nah, nanti kalau depan qadhi niat itu tergantung qadhinya, nggak bisa dikadal-kadalin. Kalau depan hakim hasabadz zahir, berdasarkan zahirnya. Kalau depan hakim semuanya bisa begitu, main hati bisa berantakan pengadilan urusannya. Nah, kecuali kalau depan pengadilan nggak bisa seperti itu. Nah, ya. Nah, kalau demi Allah saya nggak mau masuk di rumah, misalkan dalam hatinya sebulan nggak masuk ke dalam hati. Pas setengah bulan dia udah masuk, berarti ngelanggar sumpah nggak? Ngelanggar karena tetap dia masih dalam cakupan. Tapi dia masuknya setelah sebulan setengah dia baru masuk, ngelanggar sumpah apa kagak? Nggak ngelanggar, dia nggak harus bayar kafarah. Tapi nggak dikhususin, demi Allah saya nggak mau masuk di rumah, mutlak. Dalam hatinya pun nggak dikhususin. Nah, berarti kalau setelah 2 bulan dia masuk rumah ngelanggar sumpah nggak? Ngelanggar, nggak dikhususin dalam hatinya. Cuma ngomong gitu doang, demi Allah saya nggak mau masuk lagi di rumah. Dalam hatinya nggak disebutin, mau sebulan, mau 2 bulan berapa. Terus habis itu dia kagak masuk, habis itu dia masuk, ngelanggar tuh. Makanya kalau mau dikecualikan dengan niat. Tapi istitsna tuh pengecualian ada syaratnya tuh, nggak sembarangan. Syaratnya apa? Salah satunya harus nyambung dengan lafadznya. Jadi habis sumpah tuh langsung disambung ketika itu juga pengecualiannya disebutin dalam hati. Jangan pengecualiannya setelah seminggu baru ngucapin pengecualian, udah nyesel mikir ya Allah gue pakai sumpah nggak masuk lagi. Ya udah deh, maksudnya saya seminggu doang. Atau nggak sah tuh pengecualiannya. Pengecualian itu ya dalam hati yang sah kalau seketika itu langsung. Nah, itu disebutin tuh di waraqat di syurutul istitsna. Di kitab-kitab fikih juga disebutin, di minhaj disebutin. Salah satu syaratnya harus nyambung langsung dalam hati. Nah, jadi ketika itu demi Allah saya nggak mau masuk ke rumah, misalkan contoh dalam hatinya dia ngomong sehari. Seketika itu juga ada nyambungin dalam hatinya sah. Tapi kalau setelah 1 jam, setelah 2 jam atau setelah sehari udah nyesel baru maksud saya sehari doang, itu nggak sah tuh, nggak kena tuh. Nah, pengecualian itu istitsna itu harus langsung, harus nyambung langsung secara waktu. Jelas ya? Nah, ini niat itu bisa mengkhususkan lafaz yang umum. Nah, kita lihat contohnya di kitab Mithalul Awal, contoh yang pertama kita ke kitab sekarang. An yaqula, dia mengatakan, wallahi la ukallimu ahadan, demi Allah aku nggak ngomong sama siapapun. Demi Allah aku nggak mau ngomong sama siapapun. Wayan wizaidan, maksudnya dia niat, maksudnya di sini yang saya nggak mau ngajak ngomong adalah Zaid khusus. Ahadan itu 1 orang, maksudnya adalah Zaid.
Berarti batal sumpahnya kalau dia ngomong cuma sama Z. Kalau ngomong mau 1 sen berarti batal apa kagak? Enggak. Kenapa? Karena diniatin pengecualian. Kalau mutlak, la ukalimah dan wallahi la ukalimah dan, berarti kalau ngomong sama siapapun batal nggak nih sumpahnya? Batal. Kalau nggak diniatin batal. Kenapa nggak batal? Karena diniatin. Maksud saya cuma Z doang. Itu berarti an-niyatu tukhassisul lafdzal 'am. Niat di situ mengkhususkan lafaz yang umum. La ilaha illallah. Ya, misalul awal, contoh yang pertama yaitu an-niyatu tukhassisul lafdzal 'am. Ya, an yaqula, dia mengatakan wallahi la ukallimu ahadan, demi Allah aku enggak bicara dengan siapapun. Ahadan, satu orang, enggak bicara dengan satu orang. Wa yanwi zaidan, diniatin maksudnya satu orang itu adalah Z. Maka berarti batal kalau cuma ngajak bicara Z. Selain Z nggak batal. Kenapa? Karena lafadz umumnya dikhususkan dengan niat. Hadza huwa an-niyatu tukhassisul lafdzal 'am. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, an yamunna 'alaihi rajulun bimanala minhu. Nah, ketika seseorang ngasih dia sesuatu dari apa yang didapatkan, fayaqul, kemudian dia ngomong wallahi la asyrab minhu ma'an min 'atshin. Demi Allah, aku nggak bakal minum air dari dia. Minum ketika haus, aku nggak bakal minum air dari dia. Maka bagaimana tuh sumpahnya? Fa innal yamin, maka sumpahnya tanaaqidu, berlaku alal ma'i min atshin, berlaku terhadap air karena haus khosoh saja. Jadi dia sumpahnya betul-betul nggak minum dari dia, hanya air. Ustaz Haris mau ngasih saya sesuatu, terus saya bilang, misalkan contoh hikayah ini nggak berlaku ya, contoh. Ya, so, demi Allah saya nggak mau minum tuh air dari Ustaz Haris ketika saya haus. Nah, itu maka sumpah saya berlaku untuk tidak minum air. Selain air berlaku nggak? Ustaz Haris ngasih nasi uduk. Kan tadi saya sumpahnya nyebutnya apa? Air. Selain air berlaku nggak berarti? Nggak berlaku. Ustaz Haris ngasih nasi uduk ya makan. Ustaz Haris ngasih saya baju, tahu-tahu BHS, ambil. Nggak ada masalah. Sumpahnya spesifik kepada air. Saya nggak minum air. Spesifik tuh, khas. Nah, tahu-tahu wala yahnath bi ta'amihi wa thiyabihi, maka enggak batal sumpahnya. Wala yahnath, enggak batal sumpahnya bi ta'amihi wa thiyabihi, kalau dia ngambil makanan atau pakaian. Enggak batal. Dia cuma sumpah untuk enggak ngambil air dari orang tadi yang ngasih. Tapi bagaimana Beb kalau diniatin? Maksudnya air tuh pokoknya semuanya. Apa aja dari Ustaz Haris Anda enggak mau terima. Anda niatin begitu dalam hati Anda ketika sumpah. Walau nawaan la yantafi'a bi syai'in minhu. Kalau dia niat untuk nggak ngambil manfaat apapun minhu dari orang yang mau ngasih tadi, maka bagaimana? Walau kanatil munaza'ah, walau nawaan la yantafi'a bi syai'in minhu. Walaupun dia niatnya untuk tidak ngambil manfaat apapun dari orang yang ngasih tadi. Walaupun niatnya begitu, tetap yang nggak boleh hanya air. Walaupun begitu. Walau kanatil munaza'atu taqtadi dzalik, walaupun percekcokan di antara kedua itu taqtadi dzalik, mendorong terjadinya hal tersebut. Kenapa kok nggak bisa? Jadi yang haram tetap hanya airnya yang nggak boleh. Yang berlaku pada sumpah hanya nggak ngambil air, nggak berlaku ke yang lain-lain. Walaupun dia niatin, pokoknya apapun saya nggak mau ngambil. Tapi yang diucapin apa? Air. Nah, niat itu la tu'ammimul khas. Nggak bisa menggeneralisir sesuatu yang spesifik. Yang ente ucapin air nggak bisa ngerembet ke yang lain-lain. Walaupun diniatin buat yang lain juga. Karena yang diucapin hanya air. Beda dengan tadi. Kalau tadi kata-katanya umum dikhususin dengan niat. Bisa. An-niyatu tukhassisul lafdzal 'am, itu namanya. Itu bisa. Tapi kalau tu'ammimul khas nggak bisa. Yang disebutin air terus maksudnya yang lain-lain juga nggak bisa. Nah, kalau tadi kan maksudnya umum, tapi tujuannya hanya satu, dikhususkan dengan niat. Ini sebaliknya yang kedua nih, yang disebutin cuma satu, spesifik, terus dia pengen generalisir dengan niat, nggak bisa. Li'anna niyah, kenapa? Li'anna niyah innama tu'athir, karena sesungguhnya niat, hanya saja niat itu memberikan pengaruh. Idza ihtamala lafdhu manawa, kalau lafaz itu punya potensi mencakup apa yang dia niatkan. Nah, ketika dia ngucapin air doang, apakah itu berpotensi mencakup makanan? Enggak. Apakah ketika disebutin air doang berpotensi mencakup, lafaz air itu berpotensi mencakup pakaian? Enggak, lafaz air ya cuma air. Kalau mungkin teh
kopi itu masih berpotensi dah, masih sama-sama jenis air. Tapi kalau pakaian, makanan nggak ada potensi ke situ. Niat itu berpengaruh. Kalau ada potensi masuk ke situ. Kalau nggak ada potensi masuk ke situ, niat nggak bisa ngaruh. Bijihatin yutajawaz biha. Nah, walaupun dengan majaz, bijihatin yutajawaz biha, walaupun dengan konsep majaz. Kalau ada potensi ke situ boleh. Kalau nggak ada potensi nggak bisa. Maka niatul la tu'ammimul khas. Niat tidak bisa menggeneralisir sesuatu yang khas, yang khusus. Qala al-Isnawi, al-Imam al-Isnawi berkata wa fi dzalika nazar. Ini ada bisa ditinjau nih masalah ini nih, contoh ini kata beliau bisa ditinjau. Ada nazar. Kenapa? Li'anna fihi jihatan sahihah. Sebetulnya bisa aja. Bisa ada sisi benernya, fihi jihatan sahihah, karena dia ada sisi benernya. Kalau air tapi maksudnya makanan, maksudnya pakaian, ada sisi benernya juga kata Isnawi secara bahasa. Apa? Wahya itlaqu ismil ba'd 'alal kull. Maksudnya sebagian tapi nyebutnya sebagian tapi maksudnya semua. Nyebutnya sebagian tapi maksudnya semua. Yang disebut air doang tuh dalam bahasa ada tuh. Yang disebut air doang tapi maksudnya adalah semua yang dia punya. Kata Isnawi ya bisa aja kalau mau ditarik ke situ, tapi tetap yang mu'tamad yang disebutkan nggak bisa. An-niyah la tu'ammimul lafdzul khas. Itlaqu dzikrul ba'd, itlaqu ismil ba'd wa iradatul kull 'alal kull. Contohnya kayak apa tuh? Saya nggak ngelihat nih batang hidungnya Buya Majid. Maksudnya batang hidung apa semuanya? Yang disebutin batang hidung. Tapi maksudnya apakah secara bahasa lafadz batang hidung itu bisa mencakup mata? Kagak bisa. Apakah secara lughatan makna lughah kata batang hidung itu bisa mencakup kaki? Kan kagak. Tapi secara bahasa bisa disebutkannya sebagian tapi maksudnya semua. Jelas ya? Ya. Itlaqu ismil ba'd wa iradatul kull. Bisa aja kata-kata Asnawi kalau mau dimasukkan begitu. Dia nyebutnya cuma air, tapi maksudnya pokoknya semuanya. Cocok tuh, berarti niat bisa masuk kalau begitu? Bisa, itu pendapatnya Asnawi. Bukan pendapat, tinjauannya Imam Asnawi, nazarnya Imam Asnawi. Tapi tetap yang mansus yang disebutkan tadi, kalau disebutkan saya sumpah wallahi nggak mau minum air dari Z, maka yang berlaku hanya air dari Z. Walaupun tujuannya dia maksudnya bukan cuma air, tujuannya makanannya juga, pakaian dari Z juga, apapun dari Z saya gak mau ambil. Nah, itu nggak ngaruh, niatnya nggak bisa menggeneralisir sesuatu yang spesifik. Niat itu hanya bisa menspesifikasi sesuatu yang general. La ilaha illallah ya habibana Ali syailillah. Nah, jelas ya. Ini masalah sebenarnya yang panjang, tapi ala kulli hal di kitab disebutin cuma segitu. Yang panjang tuh masalah niatu khususul am, itu nggak sembarangan tuh. Kalau sembarangan bisa kacau tuh. Itu nanti ada masalah yudayyan tadin. Saya nggak mau jelasin terlalu panjang nanti kalau dijelasin masalah tadin. Kemudian di antara kaidah yang berkaitan dengan kaidah induk ini yaitu al-umur bimaqasidihah. Di antara kaidahnya apa? Maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Ya, maksud dari sebuah lafaz ala niyatil lafidh, tergantung niat yang ngucapinnya. Jadi tergantung niat yang ngucapinnya, bukan tergantung niat pendengarnya. Contoh. Ya, contoh. Ini kaidah ini nih, maqasidul lafzi ala niyatil lafidh itu berlaku di banyak bab. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Tujuan dari ucapan itu tergantung niat yang ngucapinnya. Artinya ketika sebuah kata-kata punya potensi beberapa makna, maka tujuannya dikembalikan kepada yang ngucapin. Tujuan dikembalikan kepada yang ngucapin. Contoh diantaranya apa? Sairil uqud, kinayat.
Sa'ir al-fadhil kinayat fil uqud wal hulul la tan'aqid illa biniyah. Semua bentuk kinayah di akad atau di hulul, hal-hal itu seperti tolak, hulul termasuk dia. Ketika lafaz kinayah, lafaz kuniyah itu kan maknanya kadang-kadang multitafsir. Bisa diartikan A, bisa diartikan B, bisa diartikan talak, bisa diartikan bukan talak. Contoh, seperti ada suami ngomong ke bininya, balik lo ke rumah baba lo, balik lo ke rumah baba lo. Itu kan kata-kata bisa berarti talak gak? Bisa, kinayah tuh. Bisa juga berarti peringatan doang, ngasih pelajaran. Bisa juga berarti emang lagi nyuruh pulang. Mungkin lagi pegel kali ngeliat mukanya bagaimana, lagi nyuruh pulang. Pulang ke rumah baba lo. Nah, maka yang di sini makna yang berlaku yang mana? Dikembalikan kepada niat yang lafidh, yang ucapkan. Yang ucapkan ngomong itu maksudnya apa? Ada niatul lafidh. Oh, yang ucapkan bilang enggak, maksud saya cuma ngasih gertakan doang, enggak talak, ya enggak jatuh talak. Yang ucapkan ngomong, maksud saya, tujuan saya ngomong itu talak. Nyuruh pulang tuh maksudnya talak. Berarti jatuh talak, talak satu. Jelas ya? Maqasidul lafdhi ala niyatil lafidh. Kamu haram atas saya. Kamu haram atas saya. Itu kan bukan soreh tuh. Sorehnya tolak itu talak, sarah, sama firaq. Talak, sarah, sama firaq. 3 itu tuh. Sorehnya talak. Selain itu, kinayah masuknya termasuk kamu saya haramkan atas diri saya. Itu potensi tuh. Maksudnya saya haramkan apa tuh? Haramkan duit saya. Jangan ngambil duit saya. Apa haramkan apa nih? Maksudnya apa? Apakah maksudnya talak? Dikembalikan kepada niat yang mengucapkan niatul lafidh. Ketika satu lafadz potensi memiliki berapa makna, maka dikembalikan kepada niatul lafidh, niat yang mengucapkan. Kayak kemarin tuh ribut-ribut. Si Imat ribut-ribut. Masalah syajarah mubarakah. Syajarah mubarakah. Di syajarah mubarakah yang dalam tanda kutip dinisbatkan ke Ar-Razi, padahal ba'idun nisbah ila Ar-Razi. Setelah kita teliti hampir nggak mungkin nisbatkan ke Razi, sulit sekali dari berbagai aspek. Di buku tuh kita jelasin panjang lebar, 30 halaman lebih soal syajarah mubarakah itu. Intinya kesimpulannya hampir tidak, sulit sekali dinisbatkan ke Imam Fakhruddin Ar-Razi syajarah mubarakah ini dari berbagai aspek. Nah, singkat cerita, nah di situ andai kita anggap nih, perhatikan baik-baik, ini masalah penting. Andai kita anggap Al-Imam Ar-Razi memang penulis syajarah mubarakah. Ketika bicara tentang Ahmad bin Isa, amma Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salas, Ali wa Husain, Ali wa Muhammad wa Husain. Nah, kata Imat ini karena pakai jumlah ismiyah, nyebutin anaknya dari 3 orang, jumlah ismiyah, berarti ini yufidul hasr, berarti nggak punya anak selain 3 itu. Berarti Abdullah bukan anaknya menurut Ar-Razi. Itu menurut Imat tuh, ya kan? Kata dia karena jumlah ismiyah yufidul hasr, karena nyebutinnya 3, berarti selain 3 bukan anak. Kalau di usul fikih itu mafhumul adat tuh, nyebutinnya 3 berarti selain 3 bukan, mafhumul adat namanya. Oke, anggap ini omongan Razi, berarti hanya nyebutin 3, selain 3 bukan. Ayo kita lihat apakah Razi begitu cara memahamin. Ternyata di Mahsul karya Imam Razi itu menolak mafhumul adat. Al-Imam Razi sendiri nolak mafhumul adat. Jadi Al-Imam Razi itu termasuk yang nggak menganggap mafhumul adat bisa dipakai sebagai hujjah, sebagai dalil. Panjang lebar di Mahsul. Intinya kesimpulannya seperti itu. Berarti usul fikih itu kan kaidah untuk memahami teks. Usul fikih itu kaidah untuk memahami teks. Jadi menurut Ar-Razi sendiri nggak bisa dipahami seperti itu teksnya. Nah, sekarang yang lebih paham cara memahami sebuah ucapan orang itu sendiri apa orang lain? Orang itu sendiri. Ente pahamin kalamnya Razi pakai perspektifnya Razi. Pahamin kalamnya Imam Razi pakai sudut pandangnya Razi dalam memahami teks. Ar-Razi sendiri menolak mafhumul adat. Kita bahas tuh di buku panjang lebar, kita tolak. Saya tadinya nggak ngah Ar-Razi nolak mafhumul adat, begitu mutolaah ketemu. Kita tuh kalau mutolaah kadang Allah buka. Ketemu, ya Allah, Ar-Razi nolak mafhumul adat. Ini pas banget, faqibuhu min salas itu mafhumul adat. Berarti selain 3 itu nggak ada. Faqibuhu min salas, selain 3 itu nggak ada. Sedangkan Ar-Razinya sendiri nolak mafhumul adat. Dianya ngotot pakai kalamnya Razi menggunakan mafhumul adat. Berarti sotoy ya kalau begini nih. Sotoy kalau kata orang Petamburan.
Jelas ya? Maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Yang tahu tujuan dari sebuah kalam adalah yang ngucapin sendiri. Ente pahami omongan seseorang sesuai dengan aturan mainnya dia. Jangan pakai aturan main ente sendiri terus ente tafsirin sendiri, ente bawa sendiri. La ilaha illallah. Oh, ada banyak contohnya nih, ini kaidah panjang ini maqasidul lafzi ala niyatil lafidh ini. Kaidah panjang. Ya. La ilaha illallah. Contoh, ya, contoh lagi di Minhaj, contoh kaidah ini di sini kan nggak disebutin contohnya, di kitab nggak disebutin. Contoh lagi, perhatiin nih. Jadi dicatat tuh, contoh kaidah ini termasuk akad apa segala bentuk kinayah fil uqud wal hulul. Ini masuk dalam kaidah ini nih. Contohnya lagi nggak disebutin di kitab. Ini karena ringkasan, yang disebutin di sini di kitab aslinya. Ini ringkasan, ini al asal, kitab yang tebalnya. Contohnya lagi. Ya, kalau dia sumpah halafa an la yadkhula dara Zaidin. Halafa an la yadkhula dara Zaidin. Ya. Dia sumpah saya demi Allah saya nggak mau masuk ke dara Zaidin, rumahnya Zaid. Rumahnya Zaid. Maka di situ bagaimana? Sedangkan Zaid ini rumahnya ngontrak. Rumahnya ngontrak. Kalau dari satu sisi dilihat kalau dari kepemilikan itu bukan rumah Z. Tapi di sisi lain kalau dilihat dari segi tempat tinggalnya Z, maka itu dianggap rumah Z. Maka bagaimana? Dia ngelanggar sumpah nggak kalau tahu-tahu dia masuk ke rumah Z yang kontrak? Dilihat apa tujuan niatnya. Kalau maksudnya dia niatnya rumah Z yaitu rumah milik Z, ma yamlikuhu Z, maka nggak batal sumpahnya kecuali kalau masuk rumah yang dimiliki oleh Z. Kalau rumah kontrakannya, rumah yang dikontrak oleh Z atau rumah yang dipinjam oleh Z, dia nggak batal tuh masuk tuh. Tapi kalau maksudnya dia ngucapin demi Allah saya nggak masuk rumah Z, maksudnya tempat tinggal Z. Nah, namanya tempat tinggal, mau beli, mau ngontrak, mau minjem, tempat tinggal bukan? Tempat tinggal. Kalau yang dia maksud maskanuhu tempat tinggal, maka kalau dia toto masuk ke tempat tinggal Z yang dipakai melalui ngontrak, maka jatuhnya apa namanya sumpahnya batal. Jadi dikembalikan ke apa tadi? Niat. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. La ilaha illallah. Ya kayak kemarin tuh di pengadilan, waktu saya di pengadilan. Kalau ini jelas banget ini. Waktu di pengadilan sama Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Syihab, kita didakwa dengan pasal membuat keonaran menyebarkan berita bohong yang menyebarkan berita bohong untuk menyebabkan keonaran di kalangan rakyat, ya, menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat. Nah, itu kalau bahasa hukumnya harus ada mens rea namanya, ada niat buruk. Niatnya emang untuk menyebarkan keonaran. Baru tuh pasal itu bisa diterapin. Menyebarkan dengan sengaja, dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat, maka dipidana dengan pidana maksimal 10 tahun penjara. Itu pasal urusan RS Umi baik-baik saja. Ya. Nah sekarang kasusnya bagaimana? Kasusnya Ana sama IBH Habib Rizik sama Dr. Andi Tatat. Waktu itu ada hoax beredar, IBHRS sekarat, dan kita bisa buktikan tuh. Itu kita bisa buktikan. Hoax beredar, IBHRS sekarat, IBHRS masuk ICU. IBHRS lagi kritis, IBHR itu ada hoax beredar, disebarin nama buzzer-buzzer. Bahkan ada yang menyebarin IBHRS sudah diangkut di kurung keranda. Itu terbukti. Kita bisa buktikan waktu itu, saat itu. Nah, gara-gara ada itu nyebar, banyak yang khawatir. Gara-gara banyak yang khawatir, akhirnya apa yang terjadi? Kita mau nggak mau mengklarifikasi, menenangkan. Alhamdulillah IBHRS baik-baik saja. Dan jelas banget itu, korinahnya kuat banget. Nah, ketika korinahnya kuat seperti itu,
Apalagi kita bisa membuktikan qarinah tersebut. Harusnya kan bisa nggak dianggap dengan sengaja menyebabkan keonaran? Nggak bisa. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Ala niyatil lafidh. Ini bukan sumpah ya. Kalau sumpah lain cerita tuh. Nanti kalau sumpah di depan godi lain lagi tuh. Apalagi bisa dibuktikan. Ini enggak ya, emang tujuannya masuk penjara. Urus gimana caranya harus masuk penjara. Repot membuktiin bagaimana juga emang udah ditangkap. Susah. La ilaha illallah. Al-qa'idah as-saniyah, kaidah yang kedua tadi ya. Qala Suyuti maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Maka maqasidul lafzi tujuan dari sebuah ucapan ala niyatil lafidh tergantung niat orang yang mengucapkan. Illa fi mawdi'in wahid, kecuali dalam satu tempat saja. Dalam satu tempat saja. Guru kita udah datang. Nanti kita bahas selanjutannya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.